Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sangketut Puja Adinugraha, NIM 20120110001, Rombel 20, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Agama Hindu saya. Soal yang pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Hyang Widi dengan mengikuti kebenaran. Contoh mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Hyang Widi yaitu melakukan Trihita Karana. Yang pertama, parahyangan, mengamalkan ajaran agama dan beribadah. Yang kedua, palemahan, menyiram tanaman dan membersihkan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, harmonis, pawongan harmonis bersama keluarga dan warga sekitar. Soal yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Mantra adalah kata-kata atau kalimat atau suara khusus yang mengandung kekuatan atau daya magis. Mantra berasal dari kata manas atau manah, berarti pikiran atau hati, dan suku kata tra, berarti suara. Jadi mantra dalam hal ini berarti suara pikiran atau hati, atau getaran pikiran atau hati yang diprogram secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu yang nantinya dimanfaatkan untuk keperluan tertentu pula. Sesuai pengalaman saya pribadi, ketika saya mengucapkan mantra berulang-ulang, saya merasa yakin bahwa Tuhan akan menuntun saya dan beban pikiran saya akan sedikit terobati. Jadi, ketika kita mengucapkan mantra berulang-ulang, maka kita akan mendapat ketenangan. Lanjut soal yang ketiga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawaban saya, pengalaman yang pernah saya rasakan sesuai renungan tersebut adalah saling ejek antar teman dan saya juga diejek oleh orang lain. Lalu saya mendapat nilai bagus dan saya dicontek oleh teman dan teman saya mendapat nilai bagus sedangkan saya tidak. Lalu yang ketiga, mengerjai teman dan saya terjatuh tanpa sengaja. Dan yang terakhir, berbohong kepada orang tua dan saya dibohongi oleh teman. Lanjut soal nomor 4. Sebelum meditasi, cucilah muka, tangan, serta kaki atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, atau selimut. Posisi punggung tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan agar posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Meditasi ini merujuk pada Astanga Yoga. Astanga Yoga memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama, yama. Yama yaitu suatu bentuk larangan atau pengendalian diri yang harus dilakukan oleh seorang dari segi jasmani. Misalnya, dilarang membunuh, ahimsa, dilarang berbohong, satya, pantang mengingini sesuatu yang bukan miliknya, asteya, pantang melakukan hubungan seksual, brahmacari, dan tidak menerima pemberian dari orang lain, aparigraha. Dan yang kedua, niyama. Niyama yaitu bentuk pengendalian diri yang lebih bersifat rohani. Misalnya, sauca, tetap suci lahir batin, santosa, selalu puas dengan apa yang datang, swadhyaya, mempelajari kitab-kitab keagamaan, dan iswara pranidana, selalu bakti kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, asana, yaitu sikap duduk yang menyenangkan, teratur, dan disiplin.
Silasana, Padmasana, Vajrasana, dan Sukhasana. Lalu yang keempat, pranayama. Pranayama yaitu mengatur pernapasan sehingga menjadi sempurna melalui 3 jalan, yaitu puraka, menarik napas, kumbhaka, menahan napas, dan recaka, mengeluarkan napas. Yang kelima, pratyahara. Pratyahara yaitu mengontrol dan mengendalikan indria dari ikatan objeknya, sehingga orang dapat melihat hal-hal suci. Lalu yang keenam, dharana. Dharana yaitu usaha-usaha untuk menyatukan pikiran dengan sasaran yang diinginkan. Lalu yang ketujuh, dhyana. Dhyana yaitu pemusatan pikiran yang tenang, tidak tergoyahkan kepada suatu objek. Dhyana dapat dilakukan terhadap ista dewata. Yang kedelapan, samadhi. Samadhi yaitu penyatuan Atman, sang diri sejati dengan Brahman. Bila seseorang melakukan latihan yoga dengan teratur dan sungguh-sungguh, ia akan dapat menerima getaran-getaran suci dan wahyu Tuhan. Lalu soal yang kelima, jelaskan hubungan antara yoga Surya Namaskar dengan keseh pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asanas tersebut, badan dan pikiran, dan gambarkan rangkaian yoga Surya Namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Hubungan yoga Surya Namaskara dengan keseh pranayama sangat erat karena sama-sama dilakukan untuk kesehatan dan ketenangan diri. Istilah Surya Namaskara sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti penghormatan pada matahari, sun salutation. Dahulu, rangkaian gerakan ini menjadi ritual masyarakat India kuno untuk memberi penghormatan pada matahari. Rangkaian yoga Surya Namaskar yang saya ketahui yaitu Pranamasana, sikap berdoa, Hasta Uttasana, sikap kedua lengan terangkat, pada Hastasana, sikap tangan sampai kaki, Aswasancalanasana, sikap menunggang kuda, Parwatasana, sikap gunung, Astanga Namaskara, pemberian hormat dengan 8 anggota tubuh, Bujang Asana, sikap kobra, Parwatasana, sikap gunung, Aswa Sancalanasana, sikap menunggang kuda, pada Hastasana, sikap tangan sampai kaki, Hasta Uttanasana, sikap kedua lengan terangkat, Pranamasana, sikap berdoa. Lanjut soal nomor 6. Ide Sang Yang Widiwasa bersifat Wiyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan dipandang sebagai yang maha ada, yang menyelimuti segalanya, ada di mana-mana, ada di dalam dan di luar ciptaannya, menghidupi dan meresapinya. Tuhan ada di mana-mana. Ketika saya berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Dimanapun saya berada, Tuhan akan tetap melindungi saya. Soal nomor 7. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Anda mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Contoh mengembangkan kasih sesuai Bhagavad Gita yaitu selalu berkata jujur dan tak pernah berbohong, menebarkan kasih sayang baik antar teman maupun keluarga, membantu atau mendonasikan uang tanpa melakukan korupsi. Lanjut soal nomor 8, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikannya apapun dari Tuhan. Pengalaman yang pernah saya rasakan sesuai renungan tersebut adalah saling ejek antar teman, dan saya juga diejek oleh orang lain. Yang kedua, menyontek lalu mendapat nilai bagus. Dicontek oleh teman dan teman saya mendapat nilai bagus sedangkan saya tidak. Yang ketiga, mengerjai teman dan saya terjatuh tanpa sengaja. Yang keempat, berbohong kepada orang tua dan saya dibohongi oleh teman. Soal selanjutnya,
Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas memiliki arti yang lebih luas dan melampaui praktek latihan fisik lainnya, karena tidak hanya memiliki pengaruh fisik dan otot dan tulang, melainkan juga pada kesehatan mental, jiwa, dan kepribadian spiritual seseorang. Jadi, yoga asanas penting untuk kesehatan tubuh dan mental kita. Lanjut soal yang terakhir. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yatnya adalah orang suci atau orang bijaksana, yang dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara pediksan dan pawitenan. Orang yang telah melakukan upacara pediksan dan pawitenan itu disebut pandita dan pinandita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Syarat-syarat penyucian lahir dan batin orang suci yaitu: yang pertama, selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir dan batin, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi, tenang dan bijaksana, mampu membaca kitab suci Weda, selalu berpedoman pada kitab suci Weda, paham dan mengerti tentang catur Weda, teguh dalam melaksanakan dharma, dan teguh melaksanakan tapa brata. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.